Bang ini udah jam berapa? Saya bilang gitu, jam 4, setengah 5. Ya udah ayo, saya juga kan mau nyuci, saya bilang gitu. Iya teteh, katanya si Ibu Ani katanya meninggal katanya tadi jam 2. Dia bilang ibu dapat kabar dari Bu Vita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok anaknya Ibu Ani nggak ada ya? Kok bilang gitu. Padahal kan ibunya meninggal, apalagi di luar kota atau apa, kok nggak ditungguin kemarin nguburnya, aku bilang gitu. Si teteh Yaya tuh bengong. Anak siapa teh katanya? Anak Ibu Ani, saya bilang gitu. Si AA, saya bilang gitu. Si AA mah udah lama tuh meninggal katanya, duluan juga sama si AA sama Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Mbak Yayan. Aduh, Mbak, gimana nih Mbak? Kabarin Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat Mbak ya? Iya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Mbak Yayan nih. Nah, sebelum Mbak Yayan menceritakan ini pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Mbak. Udah meluangkan waktunya jauh-jauh dari Jakarta Utara ya Mbak ya. Ke daerah sini gitu kan, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mbak Yayan ini, teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, pada kesempatan kali ini nih Mbak Yayan pengen ceritain kejadiannya saat di mana nih Mbak? Pengalaman waktu di Kota Subang ya. Waktu saya kerja jadi ART di rumah salah satu pensiunan di rumah pensiunan salah satu instansi pemerintah. Oke, di Subang. Subang, Jawa Barat. Oke, Subang, Jawa Barat. Berapa lama Mbak jadi ART? Ya Di sana di kurang rumah lebih itu ya? satu bulan lebih lah. Oh, cuma 1 bulan. Karena kebenaran majikannya itu kan langsung meninggal, terus setelah itu saya resign gitu. Oh, karena ada sesuatu masalah gitu ya. gitu. Iya, musibah, ternyata yang majikannya ini ya dapat musibah keluarganya gitu kan. Oke, daerah Subang tuh tahun berapa itu Mbak kalau boleh tahu Mbak? 2016. 2016. Oh, 2016 Mbak Yayan jadi ART di salah satu rumah pensiunan. Instansi terkait gitu ya, pemerintah gitu kan. Dan daerah Subang tuh teman-teman semua. Dan kalau boleh tahu Mbak, intinya tuh ngalamin kejadian apa sih Mbak di rumah itu tuh Mbak? Ya kebanyakan sih kejadian yang di luar nalar lah. Oh, banyak tuh hampir ya, dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan tuh ada beberapa rentetan cerita di luar nalar gitu. Di luar nalar, selama Mbak Yayan kerja di situ gitu ya. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Mbak Yayan ya. Iya, Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Mbak kopinya Mbak, silakan. Tuh, kopi dari Subang. Waduh. Nah, biar ceritanya enak gitu kan. Oke, siap Mbak ya? Iya, siap. Siap, oke. Langsung aja kita sikat.
Kisah awalnya tuh kejadiannya waktu tahun 2016 ya Bang ya. Saya ceritain dulu asal muasalnya saya bisa sampai ke kota itu. Ya sebenarnya mah awal ceritanya tuh dulu tuh sebelum di Subang tuh saya tinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu. Nah, saya ke situ tuh karena ada kejadian lah ya. Saya pisah sama mantan suami sama bapaknya anak-anak. Itu tuh sebutlah satu perhara ya. Saat itu tuh lagi kayak terpuruknya lah Bang lah. Lagi terpuruknya saya sampai memutuskan untuk kalau misalnya orang tua kan tinggal di situ juga ya Bang ya. Cuman beda desa. Kalau misalnya saya tetap tinggal di situ, saya ini susah untuk move on lah. Jadi saya memutuskan untuk saya hijrah lah gitu, pindah gitu ke kota Subang. Kenapa saya milih di kota Subang gitu? Karena saya punya 3 alasan. Yang pertama tuh di situ tuh nggak terlalu jauh ya Bang ya. Jadi saya ada ninggalin 2 anak nih Bang. Saya punya 3 anak, yang 1 saya bawa, yang 2 saya tinggalin gitu. Saya ada ninggalin 2 anak lagi, saya titipin sama kakek neneknya ya, sama mertua gitu kan. Jadi saya pikir kalau misalnya saya di Subang tuh kan jarak dari desa tempat tinggal saya tuh ke Subang tuh nggak jauh Bang. Indramayu, Subang lah ya. Cuman kurang lebih sekitar 1 jaman lah. Karena letaknya lebih dekat juga, jadi kapan-kapan saya ada kangen sama anak-anak, saya bisa datang gitu buat jenguk. Terus kedua tuh di situ tuh ada adik-adik saya. Adik-adik saya juga yang udah terlebih dahulu ngerantau ke situ kan. Kayak adik saya yang perempuan sama suaminya dibawa. Terus yang laki-laki juga bawa istrinya kerja di pabrik situ. Terus yang ketiganya karena kota Subang itu waktu tahun itu tuh lagi berkembang Bang. Jadi mulai banyak dibangun pabrik Jadi saya tuh mikir mungkin di situ saya bisa cari kehidupan setelah ini gitu kan. Karena saya juga yakin gitu Bang, kalau misalnya saya mau berusaha, insya Allah pasti ada jalan lah Bang lah gitu kan. Saya selalu bertawakal gitu lah, punya prinsip kayak gitu. Walaupun kedatangan saya ke kota itu saya nggak pernah punya planning apa-apa Bang. Mau apa sih saya di sana? Belum tahu sama sekali gitu. Ya udah, hari itu ya saya dari rumah ibu kan, dari rumah orang tua saya berangkat ke kota Subang. Waktu itu masih pagi, sekitar jam 8 aku berangkat. Terus jam 9 sampai sana dijemput sama adik ipar ya. Suaminya adikku dijemput ke tempat kontrakan adikku. Jadi kontrakannya tuh mereka tuh ngontrak di belakang terminal Subang tuh kayak ada perkampungan gitu Bang. Mereka ngontrak di situ kan. Di situ kayak di rumah-rumah petakan gitu bareng tuh, cuman beda kamar aja gitu kan. Aku datang ke situ gitu. Ya biasalah cerita-cerita dulu gitu kan sama adik-adik gitu. Mereka nyampein lah ikut prihatin sama rumah tangga aku gitu kan. Ya udah akhirnya lagi ngobrol-ngobrol gitu Bang. Ceritanya adikku kan di sana tuh yang perempuan tuh bikinin kue gitu ya Bang ya, bikinin kue. Terus ada beberapa tetangga di situ ngambil dari dia gitu untuk diiderin lagi. Diiderinnya tuh kayak di depan terminal Subang kan ada kayak nyebrang sedikit jalan tuh ada perum Bang, perum gitu, perumnas. Di situ katanya biasanya mereka ngiderin makanan di situ. Jadi adikku bilang ya untuk sementara kamu ini aja deh bantu-bantu gitu kan. Ya udah aku bilang gitu kan, karena aku pikir juga emang aku harus ada pergerakan setelah ini gitu, nggak stuck di tempat aja gitu. Sorenya nih setelah kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol kan, sorenya ceritanya aku ngobrol sama adik biasa sekitar setengah lima sore. Aku ngobrol sama adik-adik gitu di depan halaman kontrakannya kan ada lumayan gede juga gitu. Ngobrol sambil anak-anak pada main gitu kan. Di situ jadi tiba-tiba tuh dari jalan tuh kelihatan gitu ada kayak ibu-ibu lah sekitar umur 40 tahunan. Dia gendong anak kecil gitu kan. Lama-lama dia jalan ngedekat berhenti di dekat kami tuh pada ngobrol. Terus dia bilang, "Assalamualaikum, teh mau tanya," kata dia gitu. Saya pikir mau nanya alamat kan. Akhirnya, "Iya teh kenapa?" Saya bilang gitu. Kata adik saya juga kan. Terus, "Enggak teh, saya mau tanya di sini ada yang mau kerja nggak ya teh ya?" Katanya. "Kerja di perumahan," dia bilang gitu kan. "Ini cuman ngurusin itu kok teh," dia bilang, "lansia."
Di situ teh deket tuh di perumahan depan di Perum, cuman rumahnya blok paling ujung, dia bilang gitu. Terus adik aku nengok tuh kayak ngode gitu kan. Saya nanya, teh saya mau sih minat, saya bilang, cuman saya punya anak kecil, saya bilang anak saya baru 2 tahun, takutnya ngerepotin nggak ya, saya bilang gitu. Terus kata tetehnya tuh bilang, ya udah coba aja teh, tanya dulu sama ibunya, kayaknya nggak masalah deh, ibunya baik, dia bilang gitu. Oh ya udah, aku bilang, ya udah teh mau nggak aku ajak rumahnya dulu nih, kita ketemu lah sama ibunya ngobrol-ngobrol, barangkali mudah-mudahan sih boleh gitu. Oh ya udah, aku minta izin kan sama adek, gimana nih, ya udah ikut aja karena mereka tahu juga aku lagi butuh kan. Aku pikir kalau misalnya emang bener aku bisa masuk kerja di situ kan, aku pikir aku juga nggak harus kontrak rumah gitu kan. Terus udah untuk kedepannya aku ada masukan lah istilahnya gitu. Ya udah, aku berangkat tuh sama si teteh itu, sebutlah namanya Teh Yayah ya. Sama si teteh Yayah ini aku berangkat, naik beca. Tukang becanya ini tuh suaminya Teteh Yayah, namanya Mang Jaya. Suaminya Teteh Yayah tuh di jalan tuh ngobrol kan Teh Yayah kan tentang keluarga ibu itulah, calon majikanku ini. Dia bilang tuh katanya nggak banyak sih Teh yang diurusin di sana, cuman orang berdua, cuman si ibu sama suaminya aja. Emang rumahnya agak besar, cuman si ibu bilang sih katanya Teteh cuman fokus aja ngurusin si ibu. Dia bilang karena si ibunya tuh lagi sakit Teh, dia bilang gitu kan. Oh iya, aku bilang ya udah nanti lebih jelasnya Teteh tanya aja, nanti juga dijelasin kalau emang ibu nerima gitu. Ya udah sekitar 15 menit tuh Bang. 15 menit saya sampai di rumahnya si ibu calon majikanku ini kan. Rumahnya gede Bang, gede lah. Itu tuh kayak 3 rumah Perum dijadiin 1 rumah. Ya di sebelah kirinya tuh kayak ada taman Bang, kayak taman bermain gitu gede. Terus sebelah kanannya tuh garasi rumah yang terbuat dari pintu garasinya tuh ada gebyok gitu kan, gebyok-gebyok kayu gitu. Terus masuk tuh kan aku di rumah induknya kan ada di tengah kan, masuk ke tengah kayak biasa lewat teras. Di situ aku duduk, Teh duduk sini dulu katanya. Kata si Teteh Yayah, aku duduk tuh di teras. Si Teteh Yayah tuh masuk kan, sekitar 2 menitan manggil aku, Teteh sini deh bentar, kata si ibunya mau ngobrol katanya gitu kan. Oh ya udah ayo, aku bilang. Aku masuk tuh Bang ke dalam kan. Jadi begitu masuk ke dalam ruang tamu tuh kayak kita dihadapin sama ruangan besar yang lumayan luas ya, tanpa sekat Bang. Jadi dari ruang tamu langsung sebelah sananya tuh kita ruang TV. Ruang TV ke kiri sedikit kita ruang makan ya, jelasin dulu ya Bang ya denahnya. Terus agak ada jalan ke sana dikit tuh ada lorong. Di situ ada kamar buat ART. Terus ada dapur. Di depan dapur itu tuh ada pintu yang berhubungan sama garasi. Di situ. Pas aku masuk tuh si ibunya lagi ada duduk di sofa depan TV Bang. Aku duduk biasa ngobrol sama si ibu, sini Teh duduk dulu, masuk. Ramah banget Bang. Ramah banget lah si ibunya tuh. Kayak ngobrol biasa, pertama ya perkenalan gitu. Teh namanya siapa gitu, nanya aku namaku, terus asal dari mana gitu kan. Udah gitu dia bilang, emang Teteh mau gitu kerja di sini? Saya bilang, ya saya sih mau karena emang saya lagi butuh kerja Bu, gitu kan. Dia nanya lah dia suaminya mana ya, aku jelasin lah ya. Dia bilang, ya udah Teh kalau misal emang Teteh mau ya nggak apa-apa gitu kan. Saya bilang, cuma saya punya anak Bu. Ya udah nggak apa-apa, sekalian aja nemenin ibu di sini biar rumahnya agak rame. Dia bilang gitu. Oh saya bilang, itu nggak apa-apa Bu, nggak ngerepotin. Enggak lah katanya, insya Allah nggak ngerepotin, yang penting anaknya anteng, jangan cengeng. Dia bilang gitu. Ya udah aku bilang, ya udah Bu nggak apa-apa kalau misalnya, alhamdulillah banget ya Bang ya. Si ibu tuh maksudnya dalam keadaan nggak jarang-jarang ya ada orang gitu nemuin majikan dia pembantu yang mau punya bawa anak gitu kan. Akhirnya aku nggak boleh pulang lagi sama si ibu. Jadi si ibu malah nyuruh Mang Jaya ini untuk ngambil pakaianku di rumah ade gitu kan. Akhirnya mulai hari itu, sore itu tuh aku udah mulai di tempat si ibu, ngobrol-ngobrol sama si ibu. Nah, si ibu juga bilang, Teteh Yaya udah pulang tuh Bang, udah pulang. Aku masih tetap lanjut ngobrol sama si ibu. Sampai di habis maghrib juga aku masih tetap lanjut.
Nah, si ibu tuh ngejelasin katanya di sini tuh saya cuma tinggal bertiga katanya. Saya, suami saya sama anak saya. Suami saya tuh tidurnya di atas teh, ada kamar di atas 2, dia bilang gitu. Terus itu kamar suami saya sama kamar anak saya. Kalau saya mah tidurnya di bawah, saya sakit, dia bilang gitu kan. Iya si ibu itu sakit jantung bang. Jadi sebenarnya tuh orangnya tuh cantik ya bang ya. Karena apa namanya orang ada juga ya cantik. Cuman semenjak sakit ini namanya orang sakit ya bang. Jadi kelihatannya pucat, udah gitu. Kayak kulitnya bekas gemuk, tadinya jadi kayak keriput gitu bang. Nah, dia sakit jantung, si kakinya ini agak bengkak bang. Kalau jalan tuh jadi agak bungkuk gitu loh. Kayak gitu dia juga apa namanya kurang banyak jalan lah, kurang banyak gerak gitu kan. Jadi akhirnya aku ngobrol-ngobrol sama si ibu sekitar habis maghrib tuh datang bang perempuan lah sekitar umur 50 tahunan lah. Baru baya gitu. Nah, si ibu kenalin, Tata ini kenalin, katanya ini tuh yang nemenin ibu tidur, katanya. Ini masih saudara sama ibu, katanya. Namanya Ibu Titi. Aku kenalan dong sama Ibu Titi kan. Udah kenalan, ya ternyata si ibu tuh kalau malam karena pisah ya kamarnya sama suaminya, jadi si ibu itu tidur ditemenin sama Bu Titi gitu. Ya mungkin kalau misalnya takutnya kalau malam ada perlu apa ada temennya lah gitu kan. Lanjut singkat cerita tuh bang. Besoknya kan aku mulai kerja ya, si Bu Titi ini jam 7 sampai setengah 8 udah pulang bang, udah pulang ke rumahnya gitu. Jadi aku biasa gitu kerja. Di sini tuh ibu ngejelasin sama aku, teteh tuh nggak usah mikirin kerjaan yang lain dulu, teteh fokus aja ngurusin ibu, dia bilang. Jadi ibu tuh katanya sarapan tuh jam segini sarapan, cuman ibu nggak banyak teh karena ibu juga punya diabetes, gitu. Kasih aja teh 1 setengah centong katanya. Ibu nggak neko-neko lauknya, di situ udah ada tahu, gorengin tahu lah apa kata si ibu. Ya udah aku bilang gitu kan, ngejelasin ini namanya Ibu Ani ya bang ya, panggil aja Ibu Ani. Di situ tuh Ibu Ani tuh emang aku bener-bener harus fokus ke beliau gitu bang, karena beliau tuh kayak nggak mau ditinggalin gitu. Jadi aku harus nemenin, entah itu ngobrol kah gitu atau cuma sekedar nonton TV bareng-bareng, jadi nggak pernah mau sendiri gitu. Dia bilang kalau misalnya teteh boleh kerja, tapi kalau ibu udah tidur ya teh, dia bilang kalau misal tidur siang ya aku sambil, namanya juga ART ya bang ya, beres-beres rumah atau apa. Jadi setelah dia tidur siang baru aku itu sampai seminggu gitu berjalan. Aku pikir kok kayaknya aku keteter banget gitu sama kerjaanku, nggak enak lah ya bang ya. Kayak gini emang ya aku maksudnya fokus ke si ibu, cuman aku kan ada kerjaan yang lain kayak nyuci gitu, kayak bersih-bersih rumah, beres-beres rumah gitu ya. Kalau masak kan bisa istilahnya disambil lah gitu kan, nggak aku juga nggak harus ke pasar karena si suaminya si ibu kan yang ke pasar biasanya ada. Di situ juga aku udah sempat ketemu sama suaminya si ibu hari pertama kerja di situ. Aku juga udah sempat ketemu, kenalan sama Pak Arif ya, suaminya si ibu. Ya alhamdulillahnya lagi bang, welcome sama anakku gitu ya, bisa dibilang sayang lah gitu. Malah sering gitu kalau sore suka diajak jalan-jalan kemana ya. Alhamdulillah aku cuma posisi sebagai ART tapi anak aku diperlakukan seperti itu bang gitu kan. Bersyukur banget gitu. Aku mikir tuh kok kayaknya kerjaan aku keteter banget kalau kayak gini gitu kan, nggak enak banget. Jadi aku kadang nyuci tuh posisi nyuci ibu udah tidur, siang aku nyuci. Nah, anak aku kan melek gitu kan, maksudnya belum tidur, nanti ngacak-ngacak apa, sedangkan aku nyuci di lantai atas. Aku bilang tuh, jadi bingung nih aku bilang gitu kan, takutnya nanti aku lagi nyuci anak aku turun tangga, jadi itulah dilema juga gitu kan. Akhirnya aku mikir gimana ya caranya biar gitu kerjaan aku bisa teratasi, nggak keteter, aku bisa itu si ibu. Akhirnya aku memutuskan buat oke, aku bangun lebih pagi deh, aku bilang gitu kan, biar aku kerjaan siang aku bisa fokus ke si ibu dengan kerjaan, posisi kerjaan yang udah selesai gitu. Akhirnya besoknya aku mutusin untuk bangun lebih pagi. 3:30 aku udah bangun, udah nyuci. Tempat cucinya itu kan ada di lantai 2 bang. Jadi di ruang TV itu kan ada sofa di sebelah kanan. Terus di sebelah kanan sofa itu kan ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Tangga bentuk letter L gitu bang. Nah, terus di sininya kan di samping tangga kan ada kamarnya si ibu ya.
Nah, dari tangga di atas itu kan lurus ke depan ada lorong bang, lorong untuk ke kamar cuci di situ. Nah di situ juga ada kandang kucing, ada kucing jenis Persia, 1 ekor doang sih. Udah gitu, kita belok dari tangga ke sebelah kirinya, ke kiri itu ada lorong lagi. Nah di situ baru ada ruangan, lumayan luas lah ya, ruangan. Ada kamar berhadapan, kamar sebelah kiri itu katanya kamarnya si Pak Arif, suaminya si ibu, dan sebelah kanan itu katanya kamar anaknya, yang aku nggak tahu tuh namanya siapa gitu kan. Si ibu sering bilang cuman si AA aja bilangnya gitu. Akhirnya aku baik lagi, aku ke kamar cuci kan, aku nyuci. Nah lagi posisi aku lagi nyuci itu bang, aku ngedengar tuh kayak ada kucing tuh gedebuk gitu tuh di. Aku pikir kenapa nih kucingnya, aku pikir langsung aku keluar tuh bang. Aku lihat kucingnya tuh lagi bolak-balik di kandang kayak gelisah gitu, kayak mau keluar. Terus aku samperin dong, aku tenangin. Sus, kenapa? Aku bilang gitu kan. Dia tuh kayak nengok ke pandangan matanya tuh fokus ke lorong yang itu, ujung lorong yang di depannya itu. Terus aku ikutin dong ke dia, ngeliat kayak dia ngeliat kemana gitu. Aku ikut. Oh ternyata pas di situ tuh aku ngeliat kayak ada remaja laki-laki ya. Remaja laki-laki tuh tinggi bang, sekitar kurang lebih tuh tingginya 170-an lah. Sempet notice gini kan, ibu bilang kan ibu punya anak laki-laki. Jadi aku notice-nya gini, oh itu anaknya si ibu kali ya, aku pikir gitu kan. Aku langsung, karena mungkin aku liatin anak itu. Nengok aku, senyum. Itu tuh aku lihat tuh ganteng bang, putih, kulitnya putih, cuman lebih ke pucet gitu ya. Apa saking putihnya kali ya, aku pikir gitu kan. Terus dia nengok ke aku kan, ya aku sapa dong, aku bilang gitu. Dia cuma senyum aja. Ya udah, aku nggak banyak itu lagi, aku langsung masuk lagi kan. Aku pikir oh itu ada anaknya si ibu gitu. Jadi aku masuk langsung ke tempat cuci lagi, aku selesaiin kerjaan aku. Ya udah tuh akhirnya 5:30 jam 6-an aku udah turun. Udah beres-beres lah sampai si ibu bangun. Biasa aku ngurusin si ibu lah siangnya gitu kan. Ya lebih banyak waktu siangku tuh lebih banyak nemenin si ibu lah gitu. Singkat ceritanya lagi tuh beberapa hari kemudian bang, biasa 3:30 aku bangun, aku ke kamar cuci. Itu nyuci lah biasa kan. Nah aku kalau sambil nyuci kan karena pakai mesin cuci ya bang ya, masa aku pikir kalau aku harus nungguin sampai selesai kayaknya buang-buang waktu banget gitu. Jadi selalu sambil nyapu, sambil beres-beres gitu kan. Jadi aku pikir bakal kerjaannya bisa selesai lah insya Allah gitu. Kalau kelar semua nih, aku pikir. Tiba-tiba itu lagi asik-asik nyapu kan. Nah, suasana sepi juga kan karena masih pagi, masih subuh lah. Ada motor, kayak mainan motor-motoran loh jatuh. Tepluk aja pas di depan, kayak di depan sapu tuh. Aku mau ke sapu, apa nih aku bilang gitu kan. Aku ambil tuh. Jadi kayak motor balap bang. Motor balap nggak gede, cuma segini tuh. Warnanya biru, ada list putihnya gitu. Aku ambil dong. Aku pikir dari situ kali jatuh aku gitu. Terus aku samperin deh. Jadi kayak aku masih berdiri tuh ke meja itu tuh masih kurang lebih 0,5 meteran lah. Di situ aku ke situ. Terus aku lihat tuh meja itu kan penuh sama mainan ya bang ya. Ternyata tuh yang kosong itu ternyata ada di tengah-tengah bang. Jadi aku mikir gini, kok bisa gitu ya, kok yang kalaupun ada yang jatuh pasti yang di pinggir dong, kok ini yang di tengah, aku pikir gitu kan. Lah aku sempet mikir juga di situ tuh. Tiba-tiba kok kayak sengaja tuh itu kayak mainan itu loncat gitu ke bawah gitu. Di situ udah mulai merinding bang, ketakutan, jujurnya ketakutan. Aku mikir emang udah wah horor nih, aku mikirnya gitu bang. Langsung aku buru-buru taruh lagi tuh. Itu sampai aku nggak selesaiin kerjaan aku. Saking aku merinding, udah takut, balik lagi ke kamar cuci kan. Aku lanjutin kerjaan aku sampai jam 6. Itu masih posisi rumah tuh lantai atas masih belum aku apa-apain lah. Udah selesai kan kerjaan aku turun. Pas mau turun ke belokan tangga yang ke bawah itu, aku ngedenger anak aku kayak ketawa-ketawa gitu bang. Kayak lagi ketawa-ketawa gitu dia. Terus lah anak-anak udah bangun, aku bilang gitu. Tumben amat, biasanya kan bangun jam 7 atau 7:30 gitu kan. Kok nih anak udah bangun, aku bilang sambil ketawa-ketawa gitu, lagi main sama siapa, kayak seru banget apa sama si ibu, pikiran aku.
Tapi kok nggak ada suara si ibu gitu. Emang biasanya kan suka main sama si ibu, suka diledekin gitu kan. Terus aku samperin dong. Dia lagi kayak di karpet gitu, lagi main motor-motoran gitu tuh. Aku bilang, Dede lagi ngapain? Dia kan umurnya waktu itu masih 2 tahun kurang lah ya. Udah bisa aku ajak ngobrol gitu. Walaupun ngomongnya belum lancar lah, belum jelas. Terus, Dede ngapain? Aku bilang, main, dia bilang gitu kan. Tapi pakai bahasa Sunda, aku terjemahin aja pakai bahasa ini. Lagi main kata dia. Terus aku bilang, mainan apa? Terus dia ngunjukin ke aku ini. Aku pelan-pelan aku ngambil kan, aku dekat. Ini tuh kayak apa namanya, motor-motor yang tadi aku lagi nyapu jatuh. Aku bilang gitu. Kok bisa ada di dia gitu, bisa ada di anakku gitu. Jadi aku mikirnya gini, Bang, apa anakku tadi naik kali ke atas ya? Aku bilang gitu. Tapi kok boro-boro, aku bilang anakku bisa naik ke atas, boro-boro dia naik ke atas. Sedangkan dia tuh kalau misalnya aku bawa tuh Bang, aku bawa ke lantai atas tuh dia kayak nggak mau, uring-uringan, kayak pengen buru-buru turun gitu kan. Tapi kok dia bisa ngambil sendiri gitu. Aku pikiran aku anak itu ngambil sendiri aja gitu kan, naik terus ngambil sendiri gitu. Aku nggak mikir macem-macem. Wah bahaya nih, aku bilang takut jatuh kan, namanya juga anak kecil umur 2 tahun gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Terus Dede ini ambil sendiri, Dede dapat dari mana? Aku bilang gitu. Itu AA kata gitu, kasih AA, dia bilang gitu sambil nunjuk ke arah sofa Bang. Nunjuk ke arah sofa. Aku ikutin arah dia nunjuk itu, nggak ada siapa-siapa Bang. Aku bilang, Dek dari mana ini? AA mah itu, kata dia gitu, ngomong kekeh aja AA kata dia. Aku mulai ketakutan lagi, merinding lagi. Udah kejadian tadi di motor bikin aku merinding, sekarang di motor ada di tangan anak aku lagi gitu kan. Akhirnya udah aku langsung gendong anakku, aku bawa ke kamar kan. Aku mikirnya tuh jujur masih lagi takut lagi gitu, mulai merinding lagi gitu kan. Besok harinya udah kurang lebih 2 mingguan aku di situ. Kita posisi tuh biasanya kan kalau malam gitu kan, kayak Bu Titi kan datang sehabis maghrib atau sebelum maghrib. Biasanya kalau misalnya malam tuh sampai kita nunggu malam gitu pada nonton TV Bang sama si ibu gitu ya. Biasa ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu sama si ibu, Bu Ani gitu. Udah gitu malam itu ya katanya Bu Ani lagi kurang sehat gitu, kurang enak badan gitu. Jadi dia bilang, Teteh kalau mau nonton TV aja, ibu mau masuk, dia bilang gitu. Ibu pusing palanya. Oh ya udah Bu, istirahat. Aku pikir aku juga nonton TV kalau nemenin si ibu gitu kan. Aku pikir udahlah aku juga ke kamar gitu kan. Biasa ngelonin anak aku kan. Sekitar jam 9-an, setengah 10 ada yang ngetok kamar Bang. Terus aku bangun dong. Takutnya Bu Titi atau si ibu minta tolong apa gitu. Terus aku buka pintu kamar tuh ada anaknya si ibu lagi berdiri. Dia senyum. Teteh katanya, boleh minta tolong? Itu santun banget Bang. Jadi bahasanya tuh santun banget gitu ya. Mungkin karena emang anak orang berpendidikan juga ya, jadi pengajaran dari orang tuanya kali ya. Santun banget, Teteh. Punten Teh bisa minta tolong kata dia gitu. Iya kenapa? Teteh minta dibikinin susu, katanya susu coklat anget ya Teh. Dibilang jangan panas, dia bilang gitu. Oh iya bentar ya katanya. Nah terus aku lihat tuh dia jalan ke arah tangga Bang. Ya udah dong aku bikin susu di dapur gitu kan. Aku biasa bikin susu. Dia bilang kan emang sebelum itu dia bilang nanti anterin ke atas Teh. Dia bilang gitu. Akhirnya aku mau nganter dong ke atas. Nah baru aku naik ke tangga, anak tangga yang kedua tuh pintu kamar si ibu kebuka. Terus keluar si Bu Titi. Teteh mau kemana? Mau ke atas nganter ini. Itu apa? Susu coklat anget. Aku bilang gitu. Buat bapak, dia bilang gitu. Buat si AA, aku bilang gitu. Terus dia kayak pandang anak aku tuh ngeliat kayak heran gitu. Langsung coba sini kata dia gitu kan. Aku turun lagi dong nyamperin dia. Buat siapa katanya? Buat si AA. Buat si AA katanya. Kapan ketemu si AA katanya gitu kan. Dia barusan turun minta bikinin susu, ngetok kamar, aku bilang gitu. Terus dia kayak bengong gitu ngeliatin ke aku gitu. Kayak apa sih, kayak nggak percaya tuh, bengong gitu kan. Ya udah Teh katanya. Sini biar ibu aja yang nganter katanya gitu ke atas, yang bawa katanya. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa Teh gitu kan. Akhirnya aku kasih dong susu angetnya ke si Ibu Titi. Nah dia naik ke atas, aku ke kamarku lagi, balik lagi. Nah udah
Singkat cerita lagi nih bang, berapa hari kemudian gitu kan, aku lagi biasa itu sehabis isya duduk kayak rutinitas aku kan cuman kalau di sana kan ya udah selesai kerja kan biasa ya, bis maghrib isya nonton TV sama si ibu Titi sambil bercanda-bercandain anak juga kan. Nah terus ini masih sore bang, jam 8 habis sisaan gitu kan. Nggak lama tuh di garasi itu kan ada mobil ya, mobil punyanya Pak Arif ya, terparkir mobil punyanya Pak Arif sama motor bebek punya Pak Arif juga, sama satu lagi motor balap warna merah list hitam. Aku inget banget tuh. Nah di situ tuh pas jam 8 itu tuh aku ngedenger alarmnya, kayak ada suara alarm bunyi dari arah garasi. Aku sama Bu Titi tuh sepersekian detik cuma lihat-lihatan bang, saling pandang gitu. Nah terus tiba-tiba lari, kami berdua tuh setengah berlari jalan ke arah garasi karena mikirnya ada alarm motor kan, takut ada maling gitu kan. Langsung lari sampai di depan pintu garasi tuh yang menghubungkan pintu dapur garasi itu bang. Di situ tuh sama-sama bengong lagi, lihat-lihatan lagi. Emang alarmnya bunyi, cuman gak ada siapa-siapa bang. Pintu garasi ketutup rapat tetap gitu. Kenapa ya bu? Saya bilang gitu kan. Kata Bu Titi, nggak tahu. Ya logikanya kan bang ya. Alarm itu bunyi kalau motor kesentuh atau ada sentuhan apa kan ya. Ini nggak ada apa-apa kok pikir. Kenapa tikus kali ya bu ya? Iya kali, jadi cuman ada pertanyaan, ada teka-teki aja lah gitu. Akhirnya aku sama Bu Titi, ayo udah teh. Kayak Bu Titi tuh kayak agak ketakutan gitu kan tampangnya. Udah teh, masuk aja yuk, kita tidur katanya gitu kan. Akhirnya udah tuh tidur tuh kan, masuk semua langsung. Habis itu tuh si ibu juga udah minta tidur gitu kan. Akhirnya masih sore tuh sekitar jam 8-an udah pada tidur, masuk. Aku juga langsung masuk kamar kan. Singkat ceritanya lagi, udah sebulan nih bang, ceritanya aku udah sebulan kerja di si ibu, gajian dong kan. Nah malamnya ibu tuh panggil aku sambil ngasih amplop ya isi gaji aku. Nih teteh katanya, ibu makasih ya teteh udah nemenin ibu katanya selama sebulan, katanya gini. Ini gaji teteh katanya. Mudah-mudahan teteh betah ya teh di sini, kata si ibu tuh. Iya bu, insya Allah betah. Aku bilang ya, karena aku pikir kan ya aku mau kemana lagi gitu kan. Udah gitu Ibu Ani ini sama Pak Arif ini luar biasa baik gitu kan ya sama aku, sama anak aku gitu. Malah di satu kesempatan aku pernah cerita sama Ibu Ani ya, karena waktu itu posisi mau lebaran gitu kan, beberapa bulan lagi mau lebaran. Jadi Bu Ani pernah ngomong sama aku, teteh nanti lebaran mah jangan pulang ya, kata dia gitu, teteh di sini aja nemenin ibu, dia bilang. Terus aku bilang gini, aku mau lebaran sama anak-anak, aku bilang gitu, ya udah anak-anak teteh aja suruh di sini. Jadi saking baiknya itu sampai anak aku yang 2 itu tuh suruh ikut gitu kan, suruh di sini jadi biar rame, dia bilang gitu, nanti ibu beliin baju katanya. Ngomong saking baiknya gitu bang. Ya akhirnya malam itu abis dia ngasih gaji gitu kan sama aku, dia bilang, teteh besok kalau teteh mau libur dulu nggak apa-apa, katanya barangkali teteh mau refreshing, dia bilang gitu kan, mau kangen sama adiknya, mau main ke tempat adiknya, dia bilang gitu. Nggak apa-apa nih bu, aku bilang gitu. Terus ibu gimana? Ibu kebenaran besok mau check up teh, katanya ditemenin sama Ibu Vita. Ibu Vita itu adiknya, adik kandung beliau bang. Jadi nggak apa-apa bu, nggak apa-apa kalau teteh mau, dia bilang gitu. Mau nginep juga nggak apa-apa teh, besok paginya teteh tapi balik lagi ke sini, katanya gitu. Ya udah deh bu, aku bilang. Akhirnya besok paginya jam 8 aku udah minta izin sama si Ibu Ani, ibu aku pergi ya gitu, aku main dulu. Ya udah teh nggak apa-apa. Dia nyium bang, nyium aku mau pergi tuh, dia nyium anak aku, nyium tangan biasa kan. Dia sampai nyium anak aku, dede jangan nakal, dede pulang lagi ya ke sini, kata si ibu tuh gitu. Mungkin saking sayangnya ya dia sama anak aku gitu kan. Mau nangis juga nih kalau apa. Teteh katanya jangan pulang ya, teteh jangan pulang lagi ya ke sini gitu, balik lagi, kata si ibu kan. Ya udah nggak apa-apa bu, aku bilang gitu. Akhirnya aku main tuh bang ke tempat anak aku, ke tempat adikku kan, main biasa ya, soal biasa ngumpul sama adik, ngobrol-ngobrol sampai jelang jam 5-an lah. Aku diantar lagi sama adik ipar aku kan, diantar sama adik ipar aku gitu, balik lagi ke tempat si ibu gitu, balik lagi. Di situ kok rumah sepi ya, aku bilang gitu, apa sih ibu belum pulang, aku bilang dari arah teras nih aku gitu. Akhirnya aku masuk gitu, pintu ruang tamu aku buka,
cekrek gitu, pintunya kebuka. Assalamualaikum, mau aku bilang langsung masuk. Nah jadi kan dari ruang tamu tuh langsung blok ya bang ya, ke tempat TV tuh jadi nggak ada sekat kan. Jadi pas di depan pintu ruang tamu itu aku ngeliat ada si ibu lagi duduk di sofa. Cuman emang TV dalam keadaan mati. Cuman si ibu tuh lagi duduk di sofa. Duduk begini aja ya, kayak biasa si ibu dulu kan suka kayak gini aja, ucang-ucang kaki kadang dia gitu kan. Terus aku nyamperin dong, ibu, assalamualaikum ibu, aku bilang. Nggak ada respon bang, dia diem aja. Malah aku sempat mikir gini, ya Allah si ibu marah kali ya sama aku bilang gitu, apa aku pulang ketelatan. Tapi malah ibu bilang suruh nginep. Cuman aku pikir, kalau aku nginep gitu kan, aku besok paginya harus nyuci. Aku bilang takutnya keteter lagi. Aku bilang gitu. Akhirnya karena sikap ibu kayak gitu kan, aku jadi nggak enak ya bang ya. Akhirnya karena aku langsung ngas anak aku ke kamar kan, naruh anak aku. Nah, nggak lama tuh, berapa ada 10 menitan lah, kayak pintu ruang tamu kebuka lagi bang. Kebuka lagi. Aku jalan dong keluar kamar, aku jalan ke arah ruang tamu itu. Ternyata di situ tuh ada Bu Titi. Bu Titi tuh ngeliat aku tuh bingung, dia heran langsung melongok gitu. Teteh di dalam? Iya, teteh kapan pulang? Barusan nyampe, aku bilang gitu. Terus ngeliatin aja sampai bengong. Teteh masuk lewat mana? Lewat pintu ruang tamu ibu. Yang benar, kata pintunya dikunci. Teh ini kuncinya baru ibu buka. Orang ibu buka sini juga pintu lagi dalam keadaan dikunci. Terus saya bilang, astagfirullahaladzim, ibu saya masuk lewat mana? Saya kan gak punya kunci serep. Saya bilang gitu. Saya lewat mana? Ya lewat situ, lewat pintu ruang tamu. Yang bener teteh, ya buktinya saya udah ada di dalam. Saya bilang gitu. Apa gak kekunci ya sama ibu? Lah tapi ibu tadi mau masuk buka kunci dulu katanya. Jadi itulah dia kayak gak percaya gitu. Aku ngeliat aku di dalam kan heran gitu kan. Iya tadi aku juga ketemu si ibu diem aja. Aku bilang, aku nengok ke belakang lah. Si ibu kemana ya? Udah masuk kali pikiran aku ke kamar gitu. Tapi agak heran juga soalnya si ibu tuh kalau masuk ke kamar tuh harus dituntun bang. Jadi kalau jalan kemana juga harus dituntun gitu, dipapah gitu lah. Aku bilang, iya aku tadi mau nginep cuman nggak jadi, aku bilang gitu. Ingat sama kerjaan. Iya teteh katanya. Teteh ngeliat si ibu di mana katanya gitu. Itu tadi duduk di situ. Yang bener teteh mah suka ngaco katanya gitu ngomongnya, kata si ibu di rumah sakit teh katanya. Aku bengong lah, di rumah sakit. Iya katanya tadi tuh jam 2 katanya ibu tuh dibawa ke rumah sakit katanya, kumat jantungnya kata sama Bu Vita, dia langsung dibawa ke rumah sakit. Iya kan ibu bilang mau check up. Iya check up tapi nggak jadi, Bu Vitanya lagi ada urusan, katanya besok aja. Ya pas sudah jam 2 nya itu ya ibu kumat, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit juga, di rumah juga nggak ada siapa-siapa, bapak juga di sana katanya. Saya juga dari sana nih kesini mau ngambil baju ibu sama bapak, dia bilang gitu kan. Saya bengong bang, bengong kayaknya masih di luar nalar banget gitu lah. Saya tuh tadi datang ngeliat si ibu duduk di sofa, saya bilang. Terus yang saya lihat siapa? Saya bilang gitu kan. Ibu yang bener jangan bercanda. Ya ini ibu, teteh nggak percaya. Ayo ibu mau beresin kamarnya, mau beresin bajunya si Ibu Ani katanya gitu kan sama Pak Arif nih, katanya bantuin, dia bilang gitu. Saya bantuin nyari bajunya. Masih dengan pikiran yang kemana-mana gitu bang. Yang bener gitu, masih belum percaya lah gitu kan. Akhirnya udah siap, sekitar habis maghrib Ibu Vita datang. Adiknya si Ibu Ani. Udah siap Ibu Titi katanya. Udah, ya udah. Ya ibu maaf ya, iya udah nggak apa-apa teh katanya. Maaf saya baru pulang, saya baru tahu, bilang gitu. Ya nggak apa-apa teh, doain aja ya mudah-mudahan si ibu cepet sehat, cepet bisa pulang lagi katanya gitu kan. Oh iya aku bilang gitu. Terus kata ibu Titi, teteh mau tidur di sini apa mau nginep di rumah saya katanya. Kalau teteh mau nginep di rumah saya, di sini sendirian. Kalau misalnya mau nginep di rumah saya, ya ayo. Saya pikir ya ada anak si ibu di atas, cuman saya pikir ya udahlah saya nginep aja, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya tidur di tempatnya Bu Titi tuh nginep. Ya cuman beda berapa blok doang sih dari situ kan. Saya bawa anak saya nginep ke tempatnya Ibu Titi. Terus sekitar jam 2 malam ya. Tapi saya dibanguninnya itu tuh jam 4 sehabis subuh.
Bu Titi ngebangunin saya, teteh katanya bangun, ayo kita ke tempat si ibu, kita beres-beres. Saya bilang, emang ini udah jam berapa? Saya bilang gitu, jam 4, setengah 5. Ya udah ayo, saya juga kan mau nyuci, saya bilang gitu. Iya teteh katanya, si Ibu Ani katanya meninggal katanya tadi jam 2. Dia bilang ibu dapat kabar dari Bu Vita. Situ saya bengong bang, jadi ya bengong aja gitu, kayak gimana ya bang ya, antara nggak percaya apa gitu, kaget, shock apa gimana gitu. Saya bengong aja. Kata Bu Titi, teteh ayo katanya. Ya udah Bu, baru saya bilang tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jujur aja tuh apa sih, perasaan kayak nggak percaya gitu. Apalagi sama kejadian yang kemarin sorenya kan, saya ngelihat si Ibu Ani duduk di ruang TV. Saya bilang, akhirnya saya datang tuh bang ke sana, ke tempatnya Ibu Ani kan. Biasa beres-beres kayak kursi-kursi dikeluar-keluarin ya, namanya juga itu sekitar jam 8-an lah. Jenazahnya tuh pulang, dibawa pulang tuh ya biasa, banyak kerabatnya karena Pak Arif itu koleganya cukup banyak ya bang, jadi banyak juga pelayat yang datang gitu ya. Hari itu tuh saya bener-bener disibukin sama ya itulah urusannya, sampai jenazahnya itu dimakamin ya bang ya, dikebumiin gitu. Biasa kan kalau kita kayak Islam kan, dalam Islam itu kalau itu meninggal kita ada yang tahlilan dari malam pertama sampai ke malam ke-7 ya. Di malam tahlilan itu kan beres-beresin itu juga dibantu sama kerabatnya Ibu Ani almarhumah, masih lumayan banyak ya bang ya. Cuman kalau misalnya udah selesai tahlilan itu pada pulang, paling yang nginep di situ cuman Bu Titi, Ibu Vita sama ya Pak Arif kan biasa, Ibu Vita sama suaminya Bu Titi gitu nginep biasa. Pas masuk ke malam tahlilan malam ke-5 nih bang, jadi biasa kan kita pada ibu-ibu banyak itu sebelum tahlilan tuh sorenya ya pada bantu-bantu bikin kue apa gitu. Kitanya kan di situ ada Teh Yayah juga, Teh Yayah yang ngajakin aku kerja di situ kan. Terus ngobrol gitu kan, aku bilang gini, aku di situ ada heran juga bang, karena kenapa? Aku sama sekali nggak ngeliat anak Bu Ani gitu. Sebenarnya aku tuh pengen nanya, cuman nggak tahu kenapa setiap kali mau nanya gitu kayak ada berat aja bang. Terus kayak tiba-tiba tuh lupa gitu, apa sih yang mau aku tanyain tuh apa gitu, nggak kengeh gitu lah. Tapi waktu aku sendiri gitu aku mikir, kayaknya anak Bu Ani nggak ada sih, kemana ya? Aku bilang, padahal ibunya meninggal loh, aku bilang gitu. Akhirnya aku bikin kue kan di dapur gitu kan, lagi bikin kue. Terus kayak aku nanya sama si Teh Yayah gitu, teh tiba-tiba nih langsung aku bisa nanya gitu ke Teh Yayah, teh kok anaknya Ibu Ani nggak ada ya? Aku bilang gitu. Padahal kan ibunya meninggal, apalagi di luar kota atau apa, kok nggak ditungguin kemarin nguburnya? Aku bilang gitu. Si Teh Yayah tuh bengong. Anak siapa teh katanya? Anak Ibu Ani, saya bilang gitu. Si AA, saya bilang gitu. Si AA mah udah lama tuh meninggal katanya, duluan juga sama si AA sama Bu Ani katanya gitu. Saya bengong. Yang benar saya bilang gitu. Iya teh, ya itu kan nih saya ceritain katanya gitu. Jadi si Teh Yayah tuh cerita sama saya tuh. Jadi Ibu Ani ini punya anak tuh di usia yang udah cukup lumayan sudah berumur bang. Karena nggak tahu kenapa susahlah mendapatkan keturunan semenjak dia menikah, sama awal menikah sampai ke itu. Dia punya anak tuh sekitar di usia dia yang udah mendekati 40 lah. Bu Ani punya anak satu-satunya cuman si AA itu ya, bilang si AA ya, cuman si AA itu. Dan si AA itu lahir itu dalam keadaan yang kondisi kesehatannya itu gak bagus bang, bilang gitu. Karena apa? Dia tuh punya kelainan jantung bawaan. Pas di usia dia yang kedua atau ketiga tahunan gitu, dia divonis lagi harus cuci darah. Cuci darah itu katanya ada masalah sama ginjalnya atau apa gitu kan. Dia suruh cuci darah. Awalnya cuma sebulan sekali cuci darah. Sampai udah di usia dia di atas 10 tahun, mulai 2 minggu. Per 2 minggu sekali itu dia udah harus ada stok darah lah yang itu. Karena pernah bang sekali gitu dia kayak nggak kehabisan stok darah sampai
pucet, bener-bener pucet gitu, lemas, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi si AA ini disebutnya dispesialkan lah sama ibunya. Pertama karena dia anak satu-satunya dan anak dapat kepengen ya Bang ya. Jadi si ibunya ini bener-bener mengistimewakan si AA lah, sampai-sampai karena kondisinya si AA itu, si AA tuh nggak pernah sekolah kayak di sekolah tempat yang umum Bang. Jadi selalu manggil kayak homeschooling ya, manggil guru ke rumah gitu buat sekolah. Dan dia juga nggak pernah main sama teman-temannya gitu di apa namanya, di luar rumah, di kompleks itulah, di perumahan situ, nggak pernah gitu. Jadi kalaupun bukannya nggak boleh bergaul, si ibu ngizinin bergaul, cuman kalaupun dia harus bergaul itu teman-temannya yang dipanggil ke rumah. Makanya itu di taman di rumahnya kan ada di samping, halaman samping rumahnya itu dibikin kayak taman-tamanan gitu. Jadi kayak ada ayun-ayunan besi yang berhadapan, di situ juga kayak ada perosotan gitu. Jadi itu kalau di waktu kecil itu mainnya di situ aja sama teman-temannya dia. Emang luas, halamannya tuh luas Bang. Nah, terus kayak sama semasa hidupnya ini tuh si AA tuh katanya dia tuh terobsesi banget sama pembalap. Jadi nggak tahu kenapa dia katanya tuh pengen banget jadi pembalap gitu. Dia selalu ngomong sama si Ibu Ani sama si Pak Arif tuh selalu pengen banget jadi pembalap. Makanya di kamarnya tuh pernah sewaktu-waktu aku disuruh Bu Ani ya masuk ke kamarnya si AA buat beres-beres. Di situ tuh aku ngeliat ya banyak poster-poster kayak otomotif gitu Bang, kayak mobil balap gitu di situ. Si A juga sempat bilang ke Pak Arif gitu ya, katanya minta dibeliin motor balap Pak, katanya. Dibeliin pas di ulang tahun yang ke-17 tahun, dibeliin sama Pak Arif motor balap itu ya yang ada di garasi situ. Tapi ironisnya Bang, dari motor itu dibeliin sampai ke si AA-nya nggak ada tuh sama sekali, belum pernah dipakai sama si AA motornya. Jadi emang nggak bisa naik motor, cuma karena dia kan sakit ya Bang ya. Jadi boro-boro gitu dikasih diizin naik motor gitu kan, izin main aja sama si ibu enggak gitu. Ya makanya lah sampai akhirnya mungkin karena udah nggak tahan apa itu penyakitnya juga, di umurnya yang mau 17 mau ke 18 tahun itu si A tuh meninggal Bang. Meninggal, dan semenjak si A meninggal itu Ibu Titi tuh kayak ya nggak ikhlas ya, wajar ya, manusiawi karena itu anak satu-satunya. Terus juga kayak yang gimana sih, depresi Bang. Sempat mengalami depresi. Jadi si ibu itu tuh kesehatannya tuh mulai menurun. Tadinya tuh wanita yang aktif, luar biasa aktif lah. Jadi di berbagai ke ibu-ibu sosialita lah Bang ya, berbagai kegiatan. Dan semenjak si AA meninggal 4 tahun yang lalu, waktu itu dari hari itu tuh meninggal, si ibu tuh kayak yang apa sih, kehilangan semangat hidupnya gitu. Mulai sakit ya, sampai akhirnya tuh dia kondisinya jadi seperti itu Bang. Kayak badannya kurus gitu, terus jalan juga kita harus setengah berbungkuk dan harus dipapah gitu, dibantu gitu kan. Udah kan, besok sorenya lagi kita pada ngumpul-ngumpul gitu di ruang TV, itu mah waktu itu di ruang TV gitu. Jadi ada beberapa ibu-ibu juga lagi di dapur bikin kue gitu kan, buat tahlilan. Nah terus tiba-tiba Bang kita lagi bungkus-bungkusin kue kan itu malam ke-7 deh kalau nggak salah. Tiba-tiba tuh alarm motornya tuh bunyi lagi Bang, sampai si ibu-ibu yang lagi bikin kue di dapur itu langsung lari, semua ngibrit, lari ke ruang TV, ke tempat kita kan. Terus kenapa, ada yang nyenggol kali, katanya si Ibu Titi kan kayak gitu kan, ada Bu Titi juga. Oh enggak kok, orang nggak ada siapa-siapa, katanya di garasi, katanya orang pintunya juga ditutup, katanya pintu dapurnya, katanya si ibu itu kan gitu. Akhirnya si bapaknya langsung kayak ngambil kunci gitu dari kamar si ibu, ngambil kunci terus jalan ke arah dapur gitu kan. Nah, ke dapur dibuka pintu dapur yang ke arah garasi gitu. Terus si bapak tuh ngomong gini, Pak Arif, "Aa tong heureuy," gitu. Kalau dalam bahasa Jakarta artinya tuh, "Aa jangan bercanda," gitu ngomongnya tuh. Saya kan karena saya di situ udah tahu kan gitu ya, si keadaan anaknya Bu Ani ini ternyata udah meninggal, jadi jujur merinding juga Bang. Di situ tuh dari semenjak saya tahu itu tuh saya mulai gimana ya Bang ya,
berbagai pertanyaan, keinget-inget satu-satu gitu. Mulai dari kejadian saya ketemu si AA, ngelihat si AA gitu, sampai dia minta bikinin susu sama saya. Saya mikirnya gini, itu siapa ya? Saya bilang, apa mungkin itu jin korinnya gitu. Kenapa tiba-tiba gitu dia datang nemuin saya gitu? Apa karena saya baru di sini atau gimana? Jujur saya ketakutan lah Bang lah kayak gitu kan. Kok dengan serentetan kejadian di luar nalar gitu kan. Walaupun emang sebenarnya nggak horor-horor banget gitu, cuman cukuplah bikin saya trauma gitu untuk tetap berada di rumah itu. Akhirnya saya memutuskan, belum saya utarain sama si Pak Arif, saya memutuskan udahlah, toh saya kerja di sini juga buat melayani Ibu Ani. Sedangkan si Ibu Aninya udah nggak ada, saya bilang gitu kan. Jadi udahlah, saya resign aja lah habis ini. Mungkin setelah ini saya bakal bilang sama si Bapak, saya mau undurin diri aja gitu, mau keluar aja, saya bilang gitu kan. Udah tuh Bang, jadi saya juga mikir mungkin gitu kan si AA ini datang mau jemput ibunya kali, saya bilang gitu kan, karena itu kan saya di situ kan ada sebulan dan si AA itu tuh datang itu kan menjelang ibunya kan mau meninggal ya itu mah cuman ini aja cocok logi saya gitu ya. Mungkin juga kali ya, saya bilang gitu. Jadi kalau lagi sendiri tuh saya sempet dalam pikiran saya tuh gitu aja Bang. Sampai selesai acara 7 hari, udah hari besoknya di hari ke-8 hari ke-8, hari ke-9-nya aku baru ngutarain sama si Bapak. Dari Bapak lagi ngobrol sama Bu Vita, adiknya Ibu Ani sama suaminya, terus aku samperin gitu kan ke ruang tamu. Bapak, maaf gitu kan, saya kan di sini cuman tugas saya tuh cuman sebagian besar tugas saya tuh untuk melayani Ibu Ani gitu kan, untuk nemenin Ibu Ani lah, bantuin Ibu Ani. Sedangkan sekarang tuh Ibu Aninya nggak ada, saya bilang gitu. Saya ini maaf banget Pak, saya udah mutusin buat udahan aja ya Pak. Saya bilang saya mau keluar aja, saya mau cari kerja yang lain, saya bilang. Terus si Bapak itu tuh kayak kaget gitu, loh Teh kok kayak gitu, padahal Bapak tuh nggak mau ngeluarin Teteh, malah Bapak tuh ini mau lagi diskusi sama si Ibu Vita supaya Teteh di sini aja gitu kan, nemenin Bapak gitu kan Bapak juga sendirian, dia bilang gitu kan. Udah gitu Bapak juga kalau misalnya Bapak harus pisah sama si Dede ya tuh, masa iya Teteh tega, kata dia gitu kan. Bapak tuh kayak nganggap si Dede tuh bukan orang lain Teh, katanya. Udah kayak cucu Bapak sendiri, jadi jadi kayak cucu Bapak sendiri gitu kan. Karena jujur aja luar biasa Bang ya. Jadi sepasang suami istri ini kayak Pak Arif sama Bu Ani ini tuh luar biasa baik sama saya gitu kan. Saya cuma sekedar ART lah Bang lah. Terus anak saya kan sebutnya anak ART, cuman nggak ini Bang. Jadi nggak nganggep orang ART gitulah. Ya anak saya juga tulus, mereka benar-benar tulus nyanyiin anak saya. Sampai pas saya mau keluar juga si Bapak sampai ngomong kayak gitu. Jujur aja saya ada itulah terharunya juga lah. Kok sampai sebegitunya ya si Bapak tuh sayang sama anak saya. Karena si Bapak mikirnya gini, anak Teteh tuh menghibur, selalu bisa menghibur, dia bilang gitu kan. Selalu bisa menghibur Teteh, Bapak katanya. Jadi saya bilang ini, cuman keputusan saya udah bulat Bang. Saya bilang ini, saya nggak bisa lah, karena rasa trauma tadi ya, berbagai kejadian nalar yang saya alami di rumah itu kan, saya trauma akhirnya. Saya bilang, saya sekali lagi saya minta maaf Pak, saya nggak bisa, saya bilang gitu kan. Di samping ada pertimbangan lain Bang, karena gini, si Bapak kan sendiri lah ya, saya juga orang sendiri gitu, takutnya hidup dalam satu rumah kan ada fitnah apa dari orang di sekitar gitu kan. Ya pertimbangan saya juga kayak gitu. Akhirnya mungkin dengan berat hati si Bapak mengiyahkan gitu, ya udah Teh katanya. Tapi kalau misalnya Teteh masih ada di Subang gitu, Teteh main-mainnya nengok-nengokin Bapak, dibilang gitu, bawa si Dede, apa insya Allah, saya bilang gitu kan. Udah akhirnya hari itu tuh saya dikasih uang lagi, dikasih amplopin lagi, dan itu tuh jumlah gaji saya selama 1 bulan. Sedangkan dari ibu sebelum meninggal kan ngasih saya gaji yang pertama ya, itu dikasih sama Bapak tuh gaji yang kedua. Sedangkan di situ tuh saya terhitung baru 1 bulan 1 minggu lah ya Bang ya. Bapak ini kebanyakan banget, saya bilang, saya kan baru 1 minggu di sini gitu kan.
Tapi udahlah nggak usah dihitung, ini mah nggak usah kata saya. Enggak teh, kata ini buat teteh, buat bekal teteh katanya. Keluar dari sini mudah-mudahan aja gitu teteh nanti di hari-hari selanjutnya gitu teteh bisa nemuin yang lebih baik lah dari apa yang di rumah ini katanya gitu kan. Jujur bang, saya di situ tuh bener-bener rasa syukur saya sama Allah tuh nggak udah gitu bang, nggak selesai. Saya bilang udah, saya datang pertama kali saya datang ke kota itu tuh saya nggak nganggur banget gitu lah, saya langsung dikasih rezeki ya sama Allah dengan kerja di rumah itu gitu. Terus ditambah lagi saya dikasih majikan yang alhamdulillah luar biasa, subhanallah, baik banget bang gitu kan. Terus ditambah lagi gitu, saya dikasih istilahnya modal gitu lah ya, bekal buat saya untuk lanjutin hidup saya ke depan setelah saya keluar dari rumah Pak Arif itu kan. Akhirnya udah malamnya saya pamit keluar ya. Saya kan sebelumnya udah nyari kontrakan ya bang ya. Saya pindah kontrakan yang nggak jauh lah dari tempat rumah adik-adik saya gitu. Udah itu saya coba-coba cari kerja bang. Alhamdulillah langsung dapat kerjaan di laundry. Ya udah sampai akhirnya saya mutusin buat pergilah. Udah berapa tahun saya pergi dari situ. Oke, jadi itu ya, diminum dulu Mbak Yayan, silakan Mbak. Oke, jadi itu ya teman-teman semua pengalaman dari Mbak Yayan nih saat di tahun 2016 ya Mbak ya? Iya Bang, 2016. Bekerja di salah satu rumah pensiunan instansi pemerintah gitu kan ya. Berarti kalau 4 tahun sebelum kejadian Ibu Ani ini meninggal, berarti di tahun 2012 si AA itu sebenarnya udah meninggal. Tapi pas Mbak Yayan ke situ nggak tahu nih kalau si AA ini ternyata sudah meninggal. Iya, sebenarnya tuh awalnya tuh si Teteh Yaya tuh udah ngejelasin di situ tuh cuman ngurusin orang dua ya, suami istri. Tapi pas saya sampai situ tuh si ibu tuh ngasih sugestinya ada 3. Saya, suami saya, sama anak saya. Ibu bilang kayak gitu. Apa mungkin gini Mbak, kan sempat ada kucing ngeong-ngeong tuh. Terus kan dari lorong itu kan Mbak Yayan sempat ngelihat kayak ada remaja 170 cm sama yang si AA sama. Ini susu gak? Sama. Dan itu juga foto yang saya lihat, orang yang sama yang saya lihat di foto. Oh, ada foto keluarga fotonya, foto gitu keluarga ya. Saya lupa ada foto keluarga di ruang TV. Di situ. Tapi selama 1 bulan Mbak Yayan di situ cuma ngelihat 2 kali. Interaksi saya sama itu cuma itu. Tapi itu juga bukan kayak intens kan, seharusnya kan tiap hari ya. Iya. Turun gitu bercanda atau mungkin di sekolah dan sebagainya gitu kayaknya turun atau mungkin nonton TV di ke bawah. Tapi ini enggak. Makanya saya sempat tanya-tanya gitu. Anak si ibu kemana ya? Saya bilang malah mungkin dalam pikiran saya lagi sekolah di luar karena kota. Kan tadi pikiran saya gitu. Oke, berarti selama 1 bulan di situ nggak hubungan intens sama si AA, soalnya ya kita bilang yang tadi juga ternyata si AA sudah meninggal di tahun 2012. Cuma beberapa kali lah selama 1 bulan. Dan itu kan sebenarnya bukan si AA itu kan, bukan anaknya gitu loh, ya kan? Iya, karena kan udah meninggal tahun 2012 itu, dan ternyata tadi jelasin nama yang lagi ngobrol-ngobrol di hari kelima si Ibu Ani meninggal. Pas tahlilan hari kelima gitu kan. Ternyata si keluarga Ibu Ani ini mendapatkan sebuah keturunan buah hati di umur 40-an. 37 lah ya. 40 lah. 40-an. Oke, kita doakan semoga para pejuang garis 2 ya, semoga doa-doa kalian diijabah sama Allah SWT. Amin gitu kan. Nah, terus kemudian nih Mbak Yayan nih, sebelum akhirnya Ibu Ani ini meninggal, kan walaupun Mbak Yayan 1 bulan di situ, terus kan kayak langsung ada kedekatan. Kayak seakan-akan keluarga gitu kan, padahal baru kenal juga kan gitu kan. Makanya jadi saya ngurusin beliau tuh ikhlas. Ya kayak keluarga, tulus gitu ya. Nah, dari Mbak Yayan sendiri ada firasat gak enak Kak sebelum akhirnya dan ternyata Ibu Ani tuh di rumah sakit dan meninggal gitu? Sama atau mungkin sekali, perasaan gak enak? Nggak ada sih Bang sama sekali. Jadi ya saya ngurusin, maaf ya, kayak ngurusin sering kali kan, namanya juga dia diabetes ya, beliau diabetes, jadi pipis itu jadi sering saya cebokin, saya gantiin pampasnya gitu. Nggak punya firasat apa-apa gitu. Ya malah ya planning kedepannya kan rencana mau lebaran sama anak-anak saya gitu, sama sekali enggak.
Oh berarti mungkin gini, kenapa anaknya Mbak Yayan diajak ke situ dan deket banget sama si suaminya Ibu Ani suami Ibu gitu Ani kan? sama Ibu Ya Ani. ternyata kejawab di yang malam tahlil kelima itu ya. Iya. Ternyata kan sudah meninggal dan dia apa namanya ke anak kecil tuh, ke anak tuh kayaknya Jadi ini banget, ya deket banget. malah dibilang katanya biar rumahnya rame, kata si ibu tuh. Ya udah nggak lagi Ya awal kalau masuk kan. Gitu. biar rumahnya rame emang masuk akal ya, karena ada kan anak kecil kan mau rame gitu kan. Tapi ternyata ya si anak AA ini nama anak Ibu Ani dan Pak Arif tadi ya. Pak Arif. Pak Arif ini ternyata udah meninggal tahun 2012. Nah berarti dengar suara motor balap itu pertama kalinya kan sangkanya kucing atau tikus Iya. tuh ya. Pertama kali denger ya, ada mikirnya alarm tikus. itu ya. Terus kemudian yang kedenger kedua pas lagi tahlil. Sorenya. Sorenya sebelum tahlil. Pas pertama kali denger, Mbak Yayan kayak sekarang, wah ini apa ya gitu. Iya, aku malah mikirnya kan ada maling gitu. Iya justru ada maling ya, logikanya Mikirnya. maling dong. Iya. Karena kan benar juga kalau alarm motor itu bunyi kalau kesenggol dikit Iya, atau mungkin logikanya dipindahin gitu ya. Tapi ini nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi pintu pas aku kesana sama Ibu Titi tuh, pintu garasinya juga dalam keadaan tertutup bang, rapet gitu. Nggak mungkin juga ya. Kucing juga kan dia ada kandangnya. Iya. Ya kan tempat ada satu kandang Ada satu kucing kandang di kucing situ nggak itu. gitu kan. Terus ya tikus masa sampai nyenggol sampai kalau kita Nyenggol bikin juga kayaknya logika dikit, gitu kan. dikit nggak akan bunyi sih tikus gitu ya. Logikanya Kita kalau main bicara logika tentang ya. logika, Oke, tapi di dalam rumah itu Mbak Yayan ini nggak kayak ada satu ruangan yang rasanya nggak enak atau Ya itu di apa? kamar si AA. Depan kamar apa? Enggak di kamarnya AA-nya. Pernah jadi saya Masuk. sempat suruh ngurus bersihin ya. Jadi si Ibu Ani itu bilang, Teteh nanti kalau Ibu tidur, Teteh tolong bersihin kamar AA lah. Jadi sehabis saya ketemu si AA paginya, nah sorenya Ibu Ani bilang, Teteh nanti kalau Ibu udah tidur katanya, Teteh tolong ya beresin kamar AA katanya. Udah harus diberesin gitu. Dia bilang jadi ya udah biasa saya. Mungkin dia lagi sekolah berangkat. Saya bawa alat bersih-bersih di situ ya. Di situ yang saya lihat ya kamarnya emang ada hawa lain sih bang. Oh. Ya hawa lainnya sebutnya emang kamarnya tuh penerangannya juga minim temaram. Cuman dari lampu belajar yang neon Di meja lilin itu ya? di atas meja. Cuman itu doang. Oh. Terus di kamarnya juga kan penuh sama poster-poster Poster yang balap pasti. balapan gitu. Iya. oke. Cuman kayak gitu doang. Selain itu nggak ada lagi tuh Nggak ada ruangan- lagi. Emang ruangan. cuman ada hawa lainnya kayak beda aja gitu kok. Di Beda, sini mungkin iya, karena sepi iya. kali nggak ada siapa-siapa. Karena jarang kalau dibuka juga. ruangan jarang dibuka, terus jarang ditempatin sama orang tuh beda pasti tuh, gitu kan? Iya. Contohnya jangan jauh-jauh kalau teman-teman semua punya gudang, masuk ke gudang tuh udah beda Iya. tuh gitu kan? Beda Bener. Karena nggak ada hawa manusia. hawa manusianya gitu. Makanya tiap hari tuh dibukain kaca-kaca jendelanya, pintunya biar udara tuh masuk gitu kan. Biar apa? Biar sehat juga kan gitu kan. Oke, Mbak Yayan, kenapa tadi sempat mau netesin air mata tuh Mbak Yayan sampai teringat apa kebaikan dari Ibu Ani dan Pak Arif kah? Iya, karena saya mikir gini, saya datang ke situ cuman pekerja ya bang ya, cuman orang lain lah istilahnya. Sebelumnya kami nggak saling kenal gitu kan, cuman begitu saya masuk di dalam keluarga itu, saya diperlakukan walaupun di situ statusnya cuma sekedar ART, cuma saya diperlakukan tidak seperti itu, malah lebih kayak anak mungkin ya. Jadi si bapak juga nggak segan kalau misalnya saya ada kesalahan apa gitu, Teteh jangan begitu apa marah gitu, nggak segan takut tersinggung kah gini, orang itu nggak gitu. Terus kayak perlakuan mereka ya beliau ini sama anak saya gitu, nggak nganggap ini cuma sekedar anak pembantu gitu, anak ART gitu, maaf ya anak ART gitu. Jadi si bapak tuh ayo Dedek ikut bapak yuk jalan-jalan gitu, dibawa digendong gitu naik motor. Kadang kalaupun anak saya nggak diajak gitu pulang, Dede bapak bawa martabak buat Dede gitu. Ya Allah bang, itu tuh jujur aja anak saya tuh nggak terlalu dekat juga sama kakeknya sama bapak saya gitu. Pas saya Ke situ. karena jauh ya, Iya. karena saya lihat dekat sama si bapak, jadi saya mikir ya Allah kata sih kok ada orang-orang sebaik mereka gitu. Saya bilang gitu kan, apalagi ya saya ngeliatnya karena kalau mungkin orang lain apa saudara saya itu kan saya posisi saya cuma sebagai ART gitu kan. Iya, Ya itulah bang yang bikin saya mungkin sampai sekarang kedekatannya itu ya sampai itu yang saya inget lah. nggak saudara tapi berasa kayak Iya. saudara gitu ya. Dan
tadi kan tadi Mbak Yan sempat bilang walaupun anak RT, anak itu sama tuh anak terlahir dari seorang ibu semua gitu ya Mbak. Tidak ada perbedaan gitu kan. Tapi di situ bener Pak Arif nih nggak ada perbedaan walaupun itu anak RT. Tadi dia bilang seperti cucu malah ya. Kayak tadi bilang ditaruh di sini loh dia apa? Di kepala gitu ya. Allah, saya bilang tuh ya anak saya juga udah luar biasa deket. Makanya pas saya keluar dari situ tuh anak saya bilang, "Mama ayo ke bapak gitu." Nah iya sempet pas udah keluar dari rumah Pak Arif gitu ya, kan kerja di laundry, sempet anak itu minta main ke sana dong gitu. Udah gitu saya pernah sewaktu-waktu saya kan kerja di laundry ya Bang ya. Jadi customer saya ada yang di depan rumah Pak Arif beberapa ada. Jadi saya waktu itu suruh nganterin baju laundryan ke situ dan saya sempet tanya gitu kan, namanya kan Teteh Sonia ya. Teteh, kata saya tuh, ini rumahnya Pak Arif ya? Iya kok, Teteh kenal katanya. Iya kan saya pernah di sini. Oh iya waktu itu ya katanya. Cuman emang nggak pernah ketemu kan sama si Teteh Sonia. Pak Arifnya masih ada katanya. Udah nggak ada Teh, Pak Arif mah udah pulang katanya ke Tonggoh, ke kampungnya dia gitu, ke daerah gunung gitu kan, ke Lembang gitu kan. Berarti kosong sekarang. Paling adiknya Bu Ani aja yang sering bolak-balik gitu beresin rumah apa, cuman emang nggak ditempatin. Oh, berarti sempat ke situ lagi karena nganter laundryan gitu ya, tapi ternyata Pak Arif sudah ke kampungnya gitu ya, dan mungkin karena tinggal sendiri. Ya, dan itu diurus sama adiknya ya. Adiknya. Bu Ani. Ya, Ibu Ani itu. Oke. Ya, kita doakan ya teman-teman semua, semoga Mbak Yayan beserta keluarga panjang umur ya Mbak sehat selalu dan murah rezeki. Begitupun juga teman-teman semua yang nonton di sana di rumah gitu kan, ataupun lagi di tempat kerjaan, semoga panjang umur, sehat selalu dan juga murah rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak nih Mbak Yayan udah meluangkan waktunya dan membagikan pengalamannya yang cukup banget berkesan dan membuat gue juga sedikit mendung air mata gitu, karena yang tadi kisahnya Mbak Yayan terutama anaknya seperti diperlakukan anaknya dari seorang majikan itu sendiri gitu ya Mbak ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mbak Yayan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika melakukan aktivitas kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mbak Yayan, makasih banyak loh. Alhamdulillah. Bungkus.